Nah, bulan ini tidak susah kita mencari barang ini, mencari barang yang namanya barokah. Ini bulan memang sudah dipenuhi. Bagaimana? Masjid ini penuh dengan manusia. Tidak susah kita nyari manusianya. Masuk langsung lihat ada manusia. Karena masjid ini sudah dipenuhi manusia. Tapi jikalau masjid belum ada manusianya, kasih kita cari-cari mana orangnya, ada duduk di mana orangnya. Ini bulan begitu juga, tidak perlu mencari lagi kita. Masuk bulan Ramadan, tak taunya penuh berkah ini. Keberkahan Ramadan ini sangat penuh. Kita dengarkan bagaimana nasib seorang majusi menyembah api. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dikarenakan dia memuliakan bulan Ramadan. Anaknya dia larang makan. Di siang hari dia lihat anaknya makan di pinggir jalan. Ditegurnya, "Hei anakku, kau tidak tahu ini bulan-bulan apa? Ini bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad. Jangan kau makan di pinggir jalan. Jangan kau sakiti hati umat Nabi Muhammad SAW." Apa yang terjadi? Tidak lama meninggal majusi ini, dan tetangganya mimpi bahwa majusi ini masuk surga. Heran dia, la ilaha illallah, gimana kau bisa masuk surga? Wahai umat Nabi Muhammad, jangan kau heran aku seorang penyembah api bisa masuk surga. Sesungguhnya ketika aku mau meninggal dunia, Allah gerakkan lidahku ini untuk mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa nggak nasibmu berubah menjadi husnul khatimah, dari su'ul khatimah jadi husnul khatimah? Dibilang iya. Aku pun sangat senang mendapatkan nikmat tersebut. Dan ketika aku cari asal dan sebab nikmat itu aku dapatkan dikarenakan aku memuliakan bulan Ramadan. Bulan yang penuh barokah ini aku muliakan, akhirnya aku jadi husnul khatimah. Ini waktu, ini bulan-bulan kita merubah nasib kita. Kita masuk bulan Ramadan penuh keberkahan ini. La ilaha illallah. Jikalau kita tidak mendapatkannya, tidak bertemu dengan berkah, ruginya manusia. Dulu ada seseorang suami istri. Si istri ini setiap melihat makanan bagus, makanan enak yang dibawa oleh suaminya dari pasar, dia bertanya, "Hei suamiku, ini makanan enak benar, korma yang sangat bagus." Setiap dia dapatkan makanan, "Wahai istriku sabar, ini makanan buat Ramadan juga." Tidak lama lagi datang korma yang bagus. "Wahai suami, dapat dari mana kau korma yang mahal ini? Mari kita makan malam ini." "Jangan dulu wahai istriku, jangan dulu wahai istriku. Kita makannya dan korma ini untuk Ramadan." Dibilang, korma kita ini untuk Ramadan. Si istrinya setiap melihat makanan buat Ramadan, buat Ramadan, buat Ramadan. Pikirnya siapa ini Ramadan? Tidak lama ada yang ngetuk tengah malam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Suara laki-laki. "Engkau mencari siapa?" "Mencari suamiku." "Benar," dia bilang, "saya mencarimu." "Siapa namamu?" "Nama saya Ramadan." "Ramadan, alhamdulillah, rumah saya ini penuh makanan dikarenakan engkau," dia bilang. "Ada makanan banyak di rumah ini menunggu kedatanganmu. Sudah kutanyakan buat Ramadan ini makanan. Alhamdulillah engkau datang sekarang. Tunggu sebentar, tak perlu kau nunggu suamiku. Sekarang aku akan keluarkan semua makanan ini." Keluarkannya makanan yang ada di rumahnya. Suaminya datang, "Mana makanan, mana kurma, mana apa yang kita simpan?" "Alhamdulillah, tidak perlu kau tunggu-tunggu, tidak perlu kau cari. Ramadan sudah datang tadi. Ramadan datang sendirian dan kukasihkan semuanya." "Ramadan yang mana?" "Ramadan, tadi ada yang ngetuk namanya Ramadan."
Kau dari dulu mau makan, nunggu Ramadan. Ini Ramadan. Ramadan sudah datang. La ilaha illallah. Yang aku maksud adalah bulan Ramadan, wahai istriku, bukan Ramadan tetangga kita. Itu Ramadan tetangga kita. Yang aku maksud bulan Ramadan. Lihat bagaimana mereka mempersiapkan. Belum datang Ramadan sudah siap-siap, karena tahu ini bulan, tidak perlu nyari lagi kita. Buka mata sudah ada berkahnya. Tidur dapat berkah. La ilaha illallah. Rugilah manusia yang tidak beribadah di bulan Ramadan. Nah, kenapa banyaknya kelemahan ibadah ini? Manusia ini diciptakan dari dua sesuatu. Mujtami'un bainal itsnan. Manusia diciptakan dikarenakan dua sesuatu. Komponennya ada dua. Ada jismaniyah, ada rohaniyah. Ada jismani di mana dia mempunyai hubungan dengan zahir dunia dan sejagat raya ini. Namanya jasad atau jasmaniyah. Jasad zahir kita ini diciptakan dari tanah. Yang kita makan sesuatu yang muncul dari tanah. Rumput dari tanah. Kambing dari tanah kah? Kambing dia makan rumputnya dari tanah. Oh, macan makan apa? Macan makan kambing atau makan makanan yang lain daripada hewan di dunia ini. Hewan tersebut makannya dari tanah. Jadi ujung-ujungnya nanti dari tanah, karena semua bumi sejagat raya ini asal usulnya tanah. Inilah tempat tinggalnya manusia. Dan semua yang memiliki jasmani tinggalnya di bumi di mana mereka diciptakan dan memiliki hubungan. Jadi sepetak tanah itu bisa menyenangkan, bisa menghidupi, bisa menjadikan manusia itu cukup dari segi jasmaniyahnya atau jasadnya. Jasad kita ini bisa berhubungan, makan roti kenyang, dan juga bumi seisinya ini bisa menghalangi kita. Dia juga bisa membatasi kita. Karena ada hubungannya jasad sama bumi. Dan ad-dunya kafin jasmaniyah. Dan dunia ini bisa mencukupi manusia atau siapapun yang punya jasad ini. Min hadzal wajh la khususiyata laha. Sesungguhnya dari segi ini manusia tidak memiliki kelebihan. Manusia tidak memiliki sesuatu kemuliaan. Kalau kita lihat dari jasadnya, huwa wal hayawan sawa. Maka sesungguhnya manusia dan hewan di kedudukan ini sama saja, karena semuanya memiliki jasad tadi. Harus kita sadar juga satu lagi yang kita miliki. Ada manusia tidak tahu bahwa dia punya sesuatu itu. Punya jasad tahu, giginya sakit dia tahu, matanya sakit dia tahu, dia punya jasad dia tahu. Tapi ada satu lagi komponen yang kita miliki, itu milik kita. Al-Malik la yufsidu milkuh, dibilang. Orang yang memiliki barang tidak akan merusak barangnya. Itu tandanya kita memiliki. Kita tahu benar badan kita ini ada sedikit aja sakit, kita langsung terasa karena kita merasa memiliki. Nah, ada sesuatu banyak manusia melupakan kepemilikannya ini. Padahal sertifikatnya ada pada dia, tapi dia tidak tahu dia memiliki itu. Namanya rauhaniyah atau batin manusia ini. Batin manusia atau rohaniyah ini diciptakan bukan dari tanah. Dia dari nurani. Itulah orang bilang hati nurani. Kenapa? Karena diciptakan dari nur, dari cahaya, bukan dari tanah.
Nah, batin ini atau ruh kita, rauhaniyah kita ini, hadzal kaun la yasauha hadzal kaun. Tidak bisa bumi ini membatasinya. Bumi tidak bisa membatasi. Bumi tidak bisa berhubungan. Kenapa? Li'annaha ghairu munasabatin lahu, karena dia tidak bercocokan, tidak bertemu. Asal usulnya beda. Ini dari cahaya, ini dari tanah. Jadi tidak bisa ketemu. Ruh bisa menabrak tanah, bisa lewat saja, tidak ketemu dia. Tidak bisa menghalangi rauhaniyah tanah ini atau seisi dunia ini. Laisa laha ghidha fi hadzal kaun, sehingga tidak ada makanannya di dunia ini. Tidak bisa. Orang galau suruh makan, tidak bisa. Orang yang hatinya ketakutan dikasih minum segar, menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi tenang, tidak bisa. Karena minuman tidak bisa memberikan makanan pada hati manusia. Dia diciptakan bukan dari tanah, karena dia diciptakan dari nur. Bal ghidha'uha adhkar wa qira'atul Quran. Makanan roh kita ini zikir. Makanan roh kita ini membaca Al-Quran. Makanan roh kita ini ketika kita berhubungan dan ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selainnya dari ketaatan, itulah yang menjadi makanan untuk roh kita. Jadi jangan sampai roh kita ini tidak kita kasih makan. Jangan sampai roh kita ini kita lupakan. Itu milik kita. Kita ini ada yang kita miliki dan ada yang kita nisbahkan. Dari dua ini harus kita rasakan benar-benar. Disinilah kita dimuliakan oleh Allah. Apa kemuliaan kita? Punya roh, punya batin. Inilah yang menjadikan kita dengan hewan berbeda. Inilah yang menjadikan kita lebih mulia daripada malaikat. Maka dari itu, fahimmatul insan ila ghidha'il jasmaniyah wa nadharuhu yahuttuhu ila asfalus safilin. Manusia yang sangat peduli, manusia yang sangat perhatian. Dengan apa dia perhatian? Dengan jasadnya terus. Pakai bedak, pakai cari makanan yang enak. Setiap hari yang dia pikirkan jasad dia. Bagaimana jasad dia kenyang, bagaimana jasadnya ini tidurnya nyenyak, bagaimana bisa berkumpul dengan istri, bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum. Dia lebih perhatikan setiap hari, setiap pagi dia sudah pikirkan makananku bagaimana, jasadku bagaimana, perutku bagaimana, nafsuku bagaimana. Nah, kemauan manusia untuk memberikan makanan, memberikan kehidupan pada jasad yang sangat lebih, sampai perhatiannya dengan jasad ini melupakan dia dengan ruh. Mikir makan, minum sampai lupa sama ruh, sampai lupa dengan batinnya, atau perhatiannya melebihi dari segala-galanya untuk jasad dia tadi. Kalau untuk badan dia, setiap minggu dia check up, keluar 1 juta 2 juta, apa yang penting badan sehat. Kalau setiap ngomong, yang penting badan sehat, yang penting badan sehat. Berani dia keluarkan segala-galanya demi kepentingan kesehatan badan tersebut. Nah, orang ini, para ulama mengatakan dia ini adalah orang yang paling hina, lebih hina daripada hewan. Dengan perhatiannya pada jasad itu, bukan dia hebat, bukan dia kuat. Perhatian dengan jasad bagus, perhatian supaya perut kenyang bagus, badan sehat bagus. Tapi yang salah jikalau perhatian kita dengan jasad kita ini melebihi daripada perhatian kita dengan roh kita dan batin kita. Itu yang salah.
Nah, orang yang memperhatikan jasad tidak memperhatikan roh, orang inilah orang yang lebih hina daripada hewan. Jadi kalau sudah dia perhatian sama jasad, lupa dengan rohnya, lupa dengan batinnya, ini orang yang paling hina dan lebih hina daripada hewan. Begitu juga wa himmatuhu wa nabaruhu ila ta'at yarfa'uhu ila a'lal illiyin. Orang yang kemauannya, di hatinya ada kemauan, di hatinya ada perhatian kepada rohnya, batinnya, dia lihat batinnya ini. Perhatian benar dengan makanan batin. Orang-orang seperti ini yang memikirkan ibadah, yang memikirkan solat, mau musafir, dia tanya dulu, kalau aku mau berjalan berangkat ini bisa solat kada? Kalau mau berjalanan jauh, dia fikirkan bagaimana bisakah aku melakukan ibadah. Kalau mau berbuat apapun yang dia pikirkan, bisa solat, bisa berwudu tak kalau misalnya jalan? Bisakah di situ buang air dan ada musolanya atau tidak? Dia pikirkan bagaimana bisa solat, bagaimana bisa ibadah, bagaimana tidak bisa lupa dengan Allah. Supaya tahu terus ini dunia sementara dan badannya ini ada roh. Di roh ini harus ada kehidupan. Jikalau manusia tidak makan 3 hari akan mati, begitu juga roh kita kalau kita tidak kasih makan akan sakit. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memikirkan dunia, kalau jalan dia pikirkan bisa makan enggak di situ. Baru jalan sudah pikirkan makan. Nanti kita kalau ngumpul-ngumpul bisa kada nanti? Gara-gara berkumpul ini aku bisa ketemu sama istriku. Yang dipikirkan obat kuat. Hidup mikirin obat kuat aja. Setiap malam Jumat obat kuat. Malam ini bunuh Yahudi, obat kuat, bagaimana caranya ada obat kuat lagi. Lupa dengan kekuatan iman. Orang malam Jumat mau ibadah, tapi sekarang malam Jumat mau bunuh Yahudi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tanda-tanda tadi adalah tanda orang-orang yang memikirkan akhirat, memikirkan batinnya. Ruhnya, makanan ruh ini dia pikirkan, sehingga dia tidak mau ada sesuatu langkah perjalanan kehidupannya ini tidak ketemu dengan makanan batin itu. Kam min insan sahih jismuhu wa ruhuhu maridun dhaif. Berapa banyak manusia ini badannya sehat, badan sehat, subhanallah, giginya bagus sehat, telinganya bagus karena diperhatikan terus setiap pagi sikat gigi. Pagi-pagi sudah minum, bangun tidur bagus minum air, bangun tidur langsung minum air, dan lain-lainnya. Dia pikirkan besok harus aku begini, besok aku makan apa, besok sudah tanyakan masakan apa yang mau kita masak. Sudah punya rencana untuk makanan jasad ini. Begitu juga orang yang mikirkan akhirat, besok dia sudah berpikir, aku sholat duha selama ini 2 rakaat, aku mau tambah 4 rakaat. Ini bulan Ramadan, aku mau tambah lagi witirnya, mau tambah 1 juz lagi bacaan Al-Quran. Bagaimana bulan Ramadan ini aku bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, rencana-rencananya timbul. Karena apa? Karena dia sudah kenal dengan batinnya, kenal sama batinnya. Ada yang manusia ini sudah tahu, dengar orang bilang batin, dengar orang bilang rohaninya, bahwa dirinya ada roh, ada batinnya yang harus dikasih makan, tapi belum kenal, belum merasa memiliki, belum punya roh, padahal dia memiliki roh. Kalau bukan karena roh, dia tidak bisa hidup. Tapi rohnya seperti orang yang tuli dan buta, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, karena kelamaan tidak dikasih makan. Nah, hamba tadi ada yang sehat badannya, tapi rohnya sakit. Kalau disuruh lari, bukan main larinya, bisa 1 kilo 2 kilo lari. Umurnya sudah 70 tahun, larinya kuat, bukan main, hebat. Ada orang badannya sehat, bisa jalan kemana-mana, bisa mengangkat besi berapa kilo bisa dia angkat, badannya sehat, tapi rohnya sakit. Suruh sholat 2 rakaat tidak sanggup. Kenapa? Karena rohnya sakit. Orang kalau batinnya sakit,
2 rakaat lebih berat daripada gunung Uhud. 2 rakaat itu, ya Allah beratnya. Kenapa ini? Memang badannya kuat, tapi ruhnya lemah. Maridun dhaif, sakit dan lemah. Wa kam min insan sagim jismuhu wa ruhuhu sahihun qawi. Berapa banyak manusia zahirnya sakit, lumpuh di dalam rumah, enggak bisa jalan. Zahirnya stroke, zahirnya tidak bisa berjalan, tapi di batinnya, di tasbihnya dia bisa baca la ilaha illallah 10.000 kali. Salat duhanya setiap hari 8 rakaat istiqomah. Malam-malam 100 rakaat salat. Enggak tanya orangnya di atas kasur. Ini orang memang badannya lemah, jasadnya lemah, tapi ruhnya kuat, ruhnya hebat, ruhnya memperkasa, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Beda sama yang tadi. Yang tadi ruhnya lemah, sakit, 2 rakaat lebih daripada 2 ton bagi dia, mengangkat sesuatu yang sangat berat di dalam kehidupannya untuk melakukan 2 rakaat saja. Bangun malam sampai detik ini tidak pernah bangun malam menangis di hadapan Allah. Tidak tahu, lemah. Kalau sudah roh lemah, menangis pun tidak bisa. Berkata para ulama, tanda bahwa roh kita sudah sakit, seminggu kita sudah tidak nangis. Lewat 1 minggu belum pernah nangis takut sama Allah. Ini roh kita sudah sakit. Kasih makan dia. Bagaimana? Dengan zikrullah, baca Quran, minta kepada Allah, minta akhirnya ringan. Orang kalau sudah kuat, ruhnya sudah sehat, oh ringan dia. Solat 2 rakaat, Allahu Akbar. Solat qobliyah ba'diyah, solat sunnah qobliyah ba'diyah itu pahalanya lebih besar daripada solat tarawih. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan solat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Solat sunat paling afdal setelah witir itu adalah solat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi nanti setelah bulan Ramadan perhatikan kita solat sunnah qobliyah sebelum dan sesudah solat fardu. Itu pahalanya lebih besar daripada tarawih. Yang punya hutang, sebagian ulama melarang solat tarawih. Dan jumhurul ulama paling kuat, fatwa yang paling kuat, tidak boleh orang yang dulunya banyak utang solat tarawih. Jadi bagaimana? Solat aja solat tarawih di belakang orang solat tarawih, niatnya niat subuh, mengqadha solat subuh. Yang tidak boleh ini imam solat jenazah, makmum solat fardu. Nah lain, tata cara solatnya beda. Solat jenazah 4 takbir, solat fardu pakai 2 rakaat, ada ruku, ada sujud. Jadi kalau imam solat zuhur, makmum solat asar, sah. Imam ini lagi mengqadha solat zuhur, makmumnya solat asar, atau sebaliknya sah, karena tatanan cara solatnya sama. Jadi yang punya qadha solat mulai detik ini solat tarawih tapi niatnya subuh, tidak pakai kunut, tidak apa-apa, sunnah kunut itu ya, supaya bisa bayar utang. Kalau 10 kali setiap malam, 1 bulan bisa buat 1 tahun. Bayar hutang 1 tahun. Sholat tarawih terus. Nah, orang yang kuat jasadnya, badannya, batinnya, dia bisa melakukan sholat tadi. Tidak pusing dia. Oh sholat tarawih 21 tidak ada masalah. Oh, alhamdulillah, Allahu Akbar, senang hatinya. Karena batinnya sudah kuat, batinnya sudah hebat. Sebagian ulama mengatakan as-sugmul jism yantahibul maut wa sugmur ruh yantahibun nar. Orang yang sakit badannya itu akan menjadikan dan puncak dan akibatnya adalah meninggal. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Kalau kita tidak perhatian sama kesehatan badan kita, mati kita. Sakit mati.
Harus perhatian kita dengan kesehatan jasad kita ini. Tapi perhatiannya itu tidak boleh lebih daripada perhatian kita dengan ruh. Jadi ruh dulu yang harus kita lebih perhatikan, melebihi daripada perhatian kita kepada jismaniyah atau jasad kita. Nah, orang yang sugumur ruh, ruhnya sakit, yantahibu ilan nar, maka perjalanannya, akibatnya tidak ada lain, masuk neraka. Hati-hati kita diamkan. Oh, ruh kita sakit. Oh, namanya ruh kita ini sakit ya. Tapi tidak pernah kita obati, tidak pernah kita bikin kuat roh kita ini supaya bisa sholat, bisa berzikir, bisa ke masjid, bisa hadir majelis. Itu semuanya gara-gara kekuatan roh, akhirnya dapat jalan, bisa melakukan amalan-amalan yang penuh ketaatan, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit rohnya akan dilempar ke api neraka. Orang yang sakit jasadnya akan mati. Dua-dua ini punya akibat. Tapi yang bagi insan ayahtam bi islah rohaniyati. Maka dari itu seyogyanya, seharusnya kita ini perhatian sama roh kita. Ini badan kita, roh ini milik kita, yang sakit kita, dan akibatnya neraka, bukan mati. Kalau badan ini kalau kita sakit akibatnya mati. Tapi kalau roh kita sakit, masuk neraka. Kita lihat banyak orang sakit meninggal. Nanti kita akan melihat juga banyak orang yang sakit rohnya dilempar ke api neraka. Tidak akan jauh. Allah sebutkan bukan jauh kejadian itu. Kejadian itu tidak jauh. Sebentar lagi kita akan melihatnya semuanya, kejadian tersebut. Manusia yang dilempar ke neraka. Umur sebentar. Manusia hidup tidak tahunya 20 tahun. Hidup tidak tahu 40 tahun. Sebentar kita akan melihat kejadian-kejadian itu. Maka dari itu obati roh kita. Sesungguhnya kita harus perhatian roh dengan roh kita melebihi daripada perhatian jasad kita. Kita bisa memperhatikan kulit kita, memperhatikan rambut kita, badan dan lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, himmatul mu'min minas shawm was salah, wa himmatul munafiq al-batn wal farju. Sesungguhnya kemauan, perhatiannya orang mukmin, orang kalau sudah punya hubungan sama Allah, dia perhatian dengan puasa dan sholat dan zikir-zikir tersebut. Karena tahu ini roh memiliki kebutuhan makanan, yaitu puasa, zikrullah. Itu yang dia inginkan. Bahagia, ada Ramadan, bahagia. Ada puasa, bahagia. Dia tahu ini makanan roh. Lapar perut tapi roh kita menjadi kuat. Wa himmatul munafiq, orang munafik yang dia pikirkan al-batan, Rasulullah bilang, wal faraj. Perut dan kemaluanlah yang dipikirkannya di hari-harinya. Yang dipikirkan makanan ini enak, makanan ini vitamin, makanan ini. Dia tidak tahu zikir la ilaha illallah itu vitamin yang paling hebat untuk rohnya. Tidak tahu. Puasa itu bisa menjadikan dia kuat, membersihkan dari segala makanan yang haram, membersihkan dari kotoran-kotoran. Kalau masih berbentuk makanan yang masuk ke dalam perut, dengan puasa lah kita membersihkannya. Kalau harta itu berbentuk barang, dengan kita sedekah, harta kita akan bersih. Dengan berzakat, harta kita akan bersih. Kalau sudah berbentuk dosa, dengan meminta ampun kepada Allah, Allah akan bersihkan. Nah, orang-orang yang beriman tahu kebersihannya, membersihkan amalnya. Seperti banyak orang mikirkan membersihkan gigi, badan, kukunya dan lain-lainnya. Orang munafik akan memikirkan perut dan kemaluannya. Baru jalan sedikit bisa berkumpul kada sama istri. Apa sesuatu yang bisa membuat senang sama istri, terus dipikirkan. Melihat handphone, ditelepon yang tidak baik-baik, akhirnya dikarenakan memikirkan kemaluannya. Nah, jadi cara mendeteksi, cara kita bisa mengetahui roh kita ini sakit atau sehat dengan 4 sesuatu. Pertama kali hiffatut ta'ah. Dengan ringan melakukan ketaatan, kita bisa mengetahui bahwasanya diri kita ini sehat.
Apa yang sehat? Badan. Bukan. Badan mungkin di rumah sakit, tapi roh kita sehat. Dengan apa? Melakukan ketaatan itu ringan bagi kita. Suruh sholat, mendengar ada yang perintahkan sholat taraweh, kita cepat melakukan sholat taraweh. Diajak untuk melakukan sholat duha, kita melakukan sholat duha. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa sholat duha tidak melakukan sholat duha, bukan golongan kami. Barang siapa tidak melakukan sholat duha, bukan golongan kami. Mendengar Rasulullah mengatakan itu, nak mau dia tak sholat duha lagi. Sholat duha inilah jadi jalan dia. Berat, nak berat, makanan bagi dia. Seperti orang mendengar ini makanan vitaminnya bagus, dia langsung makan vitamin itu. Dia berani mengeluarkan hartanya mendapatkan makanan itu karena vitamin buat jasad dia, obat kesehatan buat jasad dia. Begitu juga dengan kita, ada ringan dan ada kemauan dan ada amalan yang bisa kita amalkan ketika mendapatkan perintah. Hiffatut ta'ah, keringanan kita melakukan ketaatan itulah menjadi lambang bahwasanya ruh kita sehat. Yang kedua, halawatuha wa ladzatuha, manisnya dan lezatnya kita bisa rasakan. Baca zikir, oh nikmat dia. Ya Allah, nyamannya Habib baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditambah hitungannya, tambah nikmat. Tambah 100, tambah nikmat 1000, ya Allah, sampai tidak ada lagi yang kita pandang kecuali Allah. Sepertinya di dunia ini tidak ada siapa-siapa lagi. Oh, dia nikmati rasanya. Sayyidina Muhammad Jamalul Lail itu kalau bulan Ramadan pagi-pagi tidak berani baca Al-Quran. Kenapa? Karena ada di lidahnya madu dulu. Merasakan lezatnya. Orang yang merasakan lezatnya ibadah, orang ini adalah orang yang rohnya tidak sakit. Seperti sekarang di dunia, kalau sudah tidak bisa berasa lagi, nah tanda corona sudah ya. Kenapa? Makan sambal, makanan yang enak tidak bisa dia rasa. Kenapa? Lagi sakit tak tahunya. Na'udzubillah, sakitnya sakit corona. Kenapa? Ini penyakit manusia, kalau sudah sakit liurnya kada nyaman. Makan apapun tidak enak. Kada beliur lagi juga, kasih makanan ini tidak bisa makan. Kasih makanan ini tidak bisa makan. Kasih makanan ini tidak bisa makan. Oh, orang ini lagi sakit. Begitu juga roh manusia kalau sakit, diberitahukan ini rahmat, ini bulan penuh keberkahan, penuh. Bukan lagi ada keberkahan, penuh keberkahan. Tidak perlu kita mencari ketemu kita dengan berkah tersebut. Ini orang tidak bisa merasakannya. Dikatakan kalau kau nyebut nama Allah, Allah bersamamu. Kalau kau dekat sama Allah, Allah lebih dekat dari itu. Allah melihat gemercik hatimu. Ingatlah kepada Allah. Baca zikir tidak bisa. Kenapa tidak ada rasa apapun, malah merasa jenuh, merasa muyak. Oh, rohmu ini lagi sakit. Banyak duduk sama wali. Bagaimana ngobatinya? Duduk sama aulia Allah, duduk di majlis ta'lim, banyak berzikir, banyak meminta ampun kepada Allah, menahan nafsu kita. Insya Allah dengan itu akan sehat. Yang ketiga, khawfawatha, dia takut kalau sesuatu itu tinggal. Tanda orang yang rohnya sehat, ketika ada ketinggalan amalan baik, dia ketakutan. Ya Allah, aku tak sholat tarawih dari malam, ya Allah. Ketakutan. Saking takutnya dulu para sahabat kalau tinggal sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, dikodoknya lagi 27 kali. Karena sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat tidak berjamaah 27 derajat. Karena takut dengan fadilah yang sangat besar itu lepas pada dirinya, dia kodok sholat. Kenapa? 27 kali, padahal sekali dia meninggalkan sholat berjamaah supaya dapat fadilah 27 kali.
Orang kalau sudah sehat rohnya, tidak hitung-hitungan lagi sudah. 27 itu kecil, yang dilihat adalah rahmat anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa nadam fawatiha, dan sangat wan nadamu fawatiha, sangat menyesal dengan tertinggalnya amal itu. Kalau ada ketinggalan amalan ibadah, ketinggalan sholat subuh berjamaah, ketinggalan membaca Al-Quran, satu hari tidak baca Al-Quran, sedih langsung, ya Allah, kenapa aku tidak diizinkan membaca Al-Quran? Kenapa rahmat ini tidak bisa aku dapatkan? Kenapa aku tidak bisa mendapatkan fadilah yang besar? Jangan sampai aku lepas Al-Quran. Setiap hari dia pikirkan, sedih dia. Karena orang mukmin tidak pernah lepas Al-Quran, setiap hari dia baca. Semuanya umat Nabi Muhammad tak pernah melepaskan Al-Quran ini. Menangis Rasulullah SAW ketika melihat umatnya ja'al al-Qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini dibiarkan begitu saja. Tulisannya ada, bukunya ada, tapi tidak pernah dibaca. Orang-orang mukmin kita lihat di Hadramut, semua Al-Quran di rumah-rumah manusia itu dibaca. Setiap pagi, setiap malam, siang, orang duduk-duduk baca Al-Quran. Lihat saja nanti kalau ke Hadramut, orang tidak ada kerjaan ke masjid baca Al-Quran. Jadi kehidupan ini enggak, orang kalau sudah tidak ada kerjaan, warung kopi sudah. Sampai banyak warung kopi sekarang ini. Ya, warung kopi di mana-mana, laku warung kopi. Al-Quran tidak laku. Al-Quran tidak mau baca. Kenapa? Manusia sibuk dengan jasad, sama rohnya lupa sudah. Lupa sih dia punya roh. Lupa. Tahu tapi tidak tetap. Mungkin sekarang banyak dengar punya roh ya, aku punya batin, tapi tidak bisa kenal sama batinnya sendiri, tidak bisa. Inilah puasa Ramadan adalah satu bulan yang penuh berkah, supaya kita tahu dengan kehidupan yang lain. Jangan cuma tahu dengan kehidupan makan, minum, warung kopi dan lain-lainnya ini. Ada kehidupan batin kita ini. Kehidupan batin sedikit manusia yang hidup punya batin, batinnya ada. Itulah yang menjadi manusia ini lebih mulia dari malaikat, bahkan malaikat jadi pembantu mereka. Kenapa? Karena batinnya hebat. Ada manusia sampai dia meninggal tidak pernah kenal, tidak pernah berjalan hidup dengan batinnya. Tidur dengan batinnya, bangun dengan batinnya, duduk dengan batinnya. Kenapa? Sibuknya akalnya memikirkan jasmaniah, lupa dengan batin. Tahu, ada yang memberitahu, ada, tapi batinnya sudah mati. Dan dia tidak pernah mencari orang yang bisa mengobati batinnya tadi. Duduk di tempat-tempat yang akan menghidupkannya, menyambut undangan panggilan Rasulullah untuk dekat dengan Allah. Dia lupakan hingga batinnya pun mati, batinnya sakit, batinnya tidak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, duduk di majlis-majlis seperti ini, Allah bangkitkan batin kita. Allah berikan kita kehidupan yang hak, kehidupan yang benar. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Sadarkanlah kami ya Rabb. Ya Rabb, angkatlah segala kejahiliahan, kebodohan kami yang menutupi batin kami ya Allah, yang menutupi rahasia kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami hingga kami berjalan dan hidup dengan batin kami. Zahir dan batin kami berjalan, tidur dengan zahir dan batin kami ya Allah. Ya Allah, cahayailah batin dan zahir kami dengan Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب الرحم وأنت خير الراحمين وصلى الله